Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Muharrama, NIM E2019-2010 dari kelas Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan menanggapi atau mereview video sebelumnya dari Bapak Abdul Wadud Nafis LC MEI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Di sini saya akan membahas ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau ekonomi 4 sektor. Yang pertama, perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah terbuka atau perekonomian 4 sektor adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka dengan ikut dalam perdagangan internasional dapat memacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Selanjutnya, konsekuensi dari perekonomian terbuka, yaitu dari segi ekonomi makro. Ekonomi terbuka berarti pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu yang pertama, permintaan agregat atau di pasar barang. Jumlah uang yang beredar dari pasar barang. Yang ketiga, harga barang atau jasa. Selanjutnya, siklus aliran pendapatan perekonomian terbuka. Yang pertama, penggunaan faktor-faktor produksi oleh sektor perusahaan akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga. Aliran pendapatan tersebut meliputi gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang ditunjukkan pada aliran 1. Aliran pendapatan ini telah dikurangi oleh pajak keuntungan, ditunjukkan pada aliran kedua, tetapi belum dikurangi oleh pajak pendapatan perseorangan atau individu. Yang kedua, rumah tangga yang menawarkan faktor-faktor produksi kepada perusahaan untuk memperoleh berbagai pendapatan di atas, akan menggunakan dan membelanjakan pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, membayar pajak pendapatan individu kepada pemerintah dan pengeluaran ini ditunjukkan oleh aliran 3. Seperti telah diterangkan, pendapatan yang diterima setelah pajak dinamakan pendapatan disposable. Yang keempat, pendapatan disposable yang diterima rumah tangga terutama akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksikan di dalam negeri. Pengeluaran ini akan digolongkan sebagai pengeluaran konsumsi atas barang-barang dalam negeri atau secara ringkas. Pengeluaran ini digambarkan oleh aliran 4. Yang kelima, mengimpor barang-barang yang diproduksi di negara-negara lain. Pengeluaran ini ditunjukkan oleh aliran 5. Gabungan di antara aliran 4 dan aliran 5 meliputi keseluruhan pembelajaran rumah tangga, yaitu nilai C. Yang keenam, menabung sisa pendapatan yang tidak digunakan ke dalam institusi atau badan keuangan seperti bank perdagangan, bank tabungan, dan institusi penabung lainnya. Pentimpaan atau penabungan ini ditunjukkan oleh aliran 6. Yang ketujuh, walaupun bagaimanapun, dalam keseluruhan ekonomi masih terdapat beberapa jenis pengeluaran lainnya ke atas barang yang diproduksikan sektor perusahaan. Dalam bab sebelumnya telah diterangkan 2 dari pengeluaran lain tersebut, yaitu investasi perusahaan pada aliran 8 dan pengeluaran pemerintah pada aliran 9. Yang terakhir adalah dalam perekonomian terbuka, pengeluaran atas ke barang dalam negeri akan bertambah sebagai akibat dari ekspor, yaitu pengeluaran oleh negara-negara lain. Pengeluaran ini terdapat pada aliran ke-10. Yang selanjutnya saya menjelaskan dalam ekonomi terbuka, pengeluaran agregat meliputi 5 jenis pengeluaran. Yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang-barang yang dihasilkan dalam negeri atau CDN. Yang kedua, investasi perusahaan atau I untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah ke atas dan jasa diperoleh di dalam negeri atau G. Yang keempat, ekspor, yaitu pembelian negara lain ke atas barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri atau X. Yang kelima, barang impor, yaitu barang yang dibeli dari luar negeri atau M. Dengan demikian, komponen pengeluaran agregat dalam ekonomi terbuka adalah pengeluaran rumah tangga ke atas barang buatan dalam negeri, investasi, pengeluaran pemerintah, pengeluaran ke atas barang impor, dan pengeluaran orang luar negeri ke atas barang buatan dalam negeri atau ekspor. Pengeluaran
agregat tersebut atau AE dapat dinyatakan dengan menggunakan formula sebagai berikut. AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah X ditambah M. Selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan ekspor. Yang pertama, apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua, mutu barang. Mutu dan harga barang yang diekspor tersebut haruslah paling sedikit sama baiknya dengan yang diperjualbelikan dalam pasaran luar negeri. Yang ketiga, cita rasa masyarakat di luar negeri terhadap barang yang dapat diekspor ke luar negara sangat penting perannya dalam menentukan ekspor suatu negara. Yang terakhir, kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan impor. Yang pertama, tingkat pendapatan negara. Yang kedua, inflasi dalam negeri. Yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Dan yang terakhir, cita rasa konsumen. Selanjutnya adalah syarat keseimbangan perekonomian terbuka. Yang pertama, penawaran pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri terdiri dari dua golongan barang. Yang pertama adalah satu yang diproduksikan di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional atau Y. Yang kedua yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka, penawaran agregat atau AS terdiri dari pendapatan nasional atau Y dan impor atau M. Dalam formula AS sama dengan Y ditambah M. Uraian sebelum ini mengenai sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka telah menunjukkan bahwa pengeluaran agregat atau AE meliputi 5 komponen sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran rumah tangga ke atas barang produksi dalam negeri atau CDN. Yang kedua, investasi swasta atau I. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atau G. Yang keempat, ekspor atau X. Dan yang terakhir, pengeluaran ke atas impor atau M. Dalam persamaan, AE sama dengan CDN plus I plus G plus X plus M. Pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran ke atas barang dalam negeri dan pengeluaran ke atas barang impor. Maka dalam perekonomian terbuka berlaku persamaan sebagai berikut. C sama dengan CDN ditambah M. Sehingga persamaan di atas, persamaan AE boleh disederhanakan menjadi AE sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X, di mana nilai C meliputi pengeluaran ke atas produksi dalam negeri dan barang yang diimpor. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka, keseimbangan pendapatan nasional akan tercapai apabila G ditambah M sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X, atau Y sama dengan C plus I plus G plus buka kurung X plus M tutup kurung. Yang kedua, suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka dicapai dalam keadaan berikut. I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Sisa yang diperoleh merupakan pendapatan disposable YD. Maka dalam formula YD sama dengan Z dikurangi pajak perusahaan dikurangi pajak individu, atau YD sama dengan Y dikurangi T. Seterusnya, pendapatan disposable tersebut digunakan untuk tujuan-tujuan berikut. Yang pertama, untuk membeli barang buatan dalam negeri dan barang impor dalam persamaan C sama dengan CDN ditambah M. Yang kedua, untuk ditabung, yaitu sebanyak S. Berdasarkan kepada 1 dan 2, maka YD sama dengan C plus S. Oleh karena itu, YD sama dengan Y dikurangi T. Maka dalam persamaan perekonomian terbuka berlaku persamaan sebagai berikut. Y min T sama dengan C plus S, atau Y sama dengan C plus S plus T, di mana C adalah pengeluaran rumah tangga untuk membeli barang alam negeri dan barang impor. Uraian mengenai keseimbangan mengikuti pendekatan penawaran agregat dan pengeluaran agregat menunjukkan bahwa keseimbangan dicapai apabila Y sama dengan C plus I plus G plus buka kurung X min M tutup kurung. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka yang mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan sebagai berikut. C plus I plus G buka kurung X min M
tutup kurung, sama dengan C plus S plus T, atau I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Selanjutnya, perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Man'an, tahun 1997 halaman 288, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Sekian penjelasan atau reviewan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.